Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Quran. Sebelumnya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, bersalawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar Allah Ta'ala curahkan salawat dan salam pula atas izin Allah Ta'ala. Salawat ini melimpah kepada diri kita selaku umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan hadis yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ubaidatal Mulaki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'ani la tatawassatul Qur'ana watluhu haqqa tilawatihi min ana'il laili wan nahari wa afshawhu wa taghannawhu wa tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun wa la tu'ajjilu thawabahu fa inna lahu thawaba. Rawahu Baihaqi. Dari Ubaidah Al-Mulaiki radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Al-Qur'an, jangan jadikan Al-Qur'an sebagai bantal, dan bacalah dengan sungguh-sungguh pada ketika siang dan malam. Sebarkanlah ia dan bacalah ia dengan suara yang merdu. Renungkanlah isinya agar kamu beruntung, dan janganlah kamu meminta disegerakan upahnya di dunia, karena sungguhnya ia memiliki ganjaran di akhirat. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Hadis tersebut mengandung beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal. Memiliki dua pengertian. Pertama, menjadikan Al-Quran sebagai bantal itu menyalahi adab. Ibnu Hajar rahmatullahi alaih menulis bahwa menjadikan Al-Quran sebagai bantal, menjulurkan kaki ke arahnya, membelakanginya dan menginjaknya adalah perbuatan haram. Kedua, perkataan tersebut bersifat kinayah, yaitu meletakkan Al-Quran di atas bantal seperti yang dilakukan oleh para peziarah kubur sekedar untuk memperoleh berkahnya. Sedikit pun ia tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan menyalahi hak Al-Quran, karena hak Al-Quran adalah untuk dibaca dan dipelajari. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran dengan menunaikan adab-adabnya. Inilah hak Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131. Jika kita membaca perintah raja, kita tentu akan membacanya dengan penuh hormat. Jika kita membaca surat seorang kekasih, tentu kita akan membacanya dengan perasaan cinta. Apalagi jika membaca Al-Quran, seharusnya Al-Quran dibaca dengan penuh hormat dan perasaan cinta kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya kita menyebarkan Al-Quran melalui ceramah, tulisan, targhib, perbuatan, atau dengan cara apapun yang dapat dilakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyebarkan dan mengembangkan Al-Quran. Tetapi para intelektual malah beranggapan bahwa membacanya saja merupakan perbuatan sia-sia, padahal mereka mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan Islam. Sebuah syair berbahasa Parsi menyatakan, aku takut wahai orang Arab, kamu tidak akan sampai ke Ka'bah karena jalan yang kamu tempuh menuju ke Turkistan. Nabi SAW memerintahkan agar Al-Quran disebarkan, tetapi kita tidak tabah menghadapi rintangan dalam menyebarkannya. Bahkan sistem pendidikan yang kita rancang sekarang telah menjauhkan anak-anak dari Al-Quran untuk beralih ke pendidikan yang lain. Kita membenci ustadz-ustadz di madrasah karena menganggap mereka telah menyia-nyiakan umur anak-anak kita.
sehingga kita menolak anak-anak kita belajar di madrasah. Sadarilah bahwa itulah kekurangan kita. Tetapi apakah kita merasa senang dapat keluar dari tanggung jawab ini, atau kita memang ingin melepaskan tanggung jawab dari kewajiban menyebarkan Al-Quran? Dengan gambaran ini kita tetap bertanggung jawab terhadapnya. Jawaban dari semua itu adalah karena kekurangan yang ada pada diri kita. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari hadis tentang pentingnya kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang utama dan yang pertama. Jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal. Satu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.